Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Rahmat Ibrahim. Ya saudara, anjloknya bursa saham, Bursa Efek Indonesia dalam 2 hari berturut-turut berimbas pada mundurnya sejumlah pejabat. Setelah Direktur Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri, 4 pimpinan OJK juga mundur usai IHSG anjlok, saudara. Melalui siaran pers, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan juga Bursa Karbon OJK, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya. Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan, saudara. Ya, saudara, usai pengunduran diri Ketua OJK Mahendra Siregar, Otoritas Jasa Keuangan kembali mengumumkan pengunduran diri satu pejabatnya melalui siaran persnya, Mirza Aditya Suara, yang menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Ya, kita tahu saudara sebelumnya bahwa pada buntut indeks harga saham gabungan yang anjlok dalam 2 hari berturut-turut, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia sebelumnya juga mengundurkan diri. Meskipun pasar dibuka di hari Jumat ini dengan positif, di zona positif, saudara, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman juga mengundurkan diri. Menjelaskan Iman pengunduran dirinya menjadi bentuk tanggung jawab usai pasar modal Indonesia anjlok dalam 2 hari berturut-turut. Jadi di hari ini ada baik itu Direktur Bursa Efek Indonesia, juga 4 pimpinan dari OJK, saudara, mundur usai IHSG anjlok dalam 2 hari berturut-turut. Ya, saudara, kita tahu buntut indeks harga saham gabungan ini dalam 2 hari berturut-turut ini anjlok, dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengumumkan mundur dari jabatannya per hari ini. Untuk sementara akan ditunjuk PLT sampai nanti tentunya Direktur Utama yang baru diangkat secara definitif. Iman, saudara, menyampaikan sebagai Direktur BI dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap yang terjadi dalam 2 hari terakhir, menyatakan mengundurkan diri. Yang diharapkan ini tentu bisa menjadikan hal yang terbaik bagi pasar modal, saudara. Ya, setelah Direktur BI mundur, disusul oleh 4 pimpinan OJK yang menyatakan pengunduran dirinya. Kami sampaikan kembali, saudara, imbas dari bursa saham yang anjlok dalam 2 hari terturut-turut ini, pejabat di BI dan juga OJK menyatakan mundur. Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman. Purbaya menilai saudara itu sebagai langkah yang positif, bentuk tanggung jawab jabatan. Purbaya menambahkan pengunduran diri Iman membuktikan ada kesalahan fatal atas sistem di bursa. Perihal pengganti Iman, Purbaya menyerahkan pada mekanisme di Bursa Efek Indonesia. Saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin yang kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain yang nggak punya ekonominya nggak stabil. Sementara itu, setelah Otoritas Jasa Keuangan menjamin operasional Bursa Efek Indonesia berjalan normal pasca pengunduran diri Dirut BI Iman Rahman. OJK juga akan menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. OJK menghargai saudara pengunduran diri Dirut BI Iman Rahman yang dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral
atas gejolak pasar modal Indonesia dalam 2 hari terakhir. OJK memastikan operasional BI tetap normal dan akan segera menunjuk PLT di Rut BI. Selain itu, OJK akan melaksanakan aturan free float 15% serta melaksanakan proses demutualisasi BEI. Keputusan tersebut kami pandang sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kondisi saat ini. OJK memastikan bahwa pengunduran diri tersebut tidak akan mengganggu keberlangsungan operasional, baik itu dari bursa, clearingnya, dan juga kustodian. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dan juga prosedur yang berlaku, OJK akan menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan pengambilan keputusan strategis serta stabilitas operasional bursa. Ya, saudara, anjloknya IHSG dalam 2 hari kemarin berbuntut panjang. Setelah di Rut BI, kini pimpinan Otoritas Jasa Keuangan mengundurkan diri. Melalui siaran pers, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya. Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama dengan PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Ya, saudara, kita tahu bahwa dalam harga atau indeks harga saham gabungan mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir secara kumulatif, saudara. IHSG tercatat melemah hampir 15% sejak perdagangan dimulai pada hari Rabu 28 Januari 2026 hingga Kamis 29 Januari 2026. Tentu isu dari tekanan terhadap IHSG ini, saudara, tidak terlepas dari dampak penilaian Morgan Stanley Capital International atau MSCI terhadap sistem pasar saham Indonesia yang ini tentunya memicu sentimen negatif di kalangan pelaku pasar, saudara. Dan usai pengunduran diri Ketua OJK Mahendra Siregar, Otoritas Jasa Keuangan kembali mengumumkan pengunduran diri 1 pejabatnya. Melalui siaran persnya, Mirza Aditya Suara menyampaikan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksana tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK untuk sementara akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku. Ya, saudara, kembali kami sampaikan bahwa buntut indeks harga saham gabungan yang anjlok dalam 2 hari berturut-turut ketika perdagangan sempat trading hold karena sudah melewati ambang batas 8%, bahkan anjloknya hampir menyentuh 15% ini dalam 2 hari berturut-turut. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri. Meskipun pasar dibuka di zona positif pada hari Jumat pagi, saudara, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengundurkan diri. Iman menjelaskan pengunduran diri menjadi bentuk tanggung jawab moral. Maksud kami bentuk tanggung jawab usai pasar modal Indonesia anjlok dalam 2 hari berturut-turut dari hari Rabu hingga hari Kamis di akhir Januari ini, saudara. Iman berharap pengunduran diri ini dapat memperbaiki pasar modal menjadi lebih baik. Breaking news Kompas TV soal mundurnya 4 pimpinan OJK dan juga Direktur Utama BI, kami jeda sejenak. Kami akan segera kembali, saudara.
Mau jadi komika profesional? Ikuti Audisi Suci 12. Siapkan aksi terbaikmu untuk audisi langsung di Bandung. Info lengkap di Instagram Suci Kompas TV. Suci 12. Eredivisie Big Match. Tensi tinggi dan syarat gengsi. PSV Eindhoven dan Feyenoord siap saling menjatuhkan. PSV Eindhoven dengan ketajaman Gustil yang menjadi senjata utama bertekad memperkokoh puncak klasemen. Sementara Feyenoord datang dengan membawa ancaman nyata sang top scorer liga Ayase Ueda. Siapakah yang akan meraih poin 3 Eredivisie? PSV Eindhoven versus Feyenoord Minggu 1 Februari pukul 8.15 malam live di Kompas TV. Dari bahan berkualitas, melalui tangan ahli dan inovasi, untuk kualitas pasti juara. Bagi kamu, untuk juarakan hidupmu. KTNG. Sapa Indonesia siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live. Surya adalah bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kita adalah Surya. Gelar Perkara setiap Sabtu di Kompas TV. Surya adalah bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kita adalah Surya. Cerita Rasa, Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Surya adalah bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kita adalah Surya. Berita utama Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam live di Kompas TV. Banyak rasa telah kucoba, tapi ada satu rasa yang membuatku ingin kembali. Bahan berkualitas, rasa mantap, racikan gurih, dan harum yang khas. Inilah persembahan pria punya selera. Inilah rasa legendaris. Gudang Garam International Filter. Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam. Banyak rasa telah kucoba, tapi ada satu rasa yang membuatku ingin kembali. Bahan berkualitas, rasa mantap, racikan gurih, dan harum yang khas. Inilah persembahan pria punya selera. Inilah rasa legendaris. Gudang Garam International Filter. Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live. Inilah rasa yang diciptakan hanya untuk pria punya selera. Inilah rasa legendaris. Gudang Garam International Filter. Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live. Hanya ada satu rasa yang membuatku ingin kembali. Inilah rasa legendaris. Gudang Garam International Filter. Sapa Indonesia siang Senin sampai Jumat pukul 1 siang live. Legenda kretek Gudang Garam lahir dari pemikiran yang matang, cikal bakal rasa karya besar berikutnya. Gudang Garam Merah.
Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Legenda kretek Gudang Garam lahir dari bahan pilihan yang khas. Cikal bakal rasa karya besar berikutnya. Gudang Garam Merah. Ya, setelah Anda kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya, Rahmat Ibrahim. Anjloknya IHSG dalam 2 hari kemarin berbuntut panjang, saudara. Setelah dirut BI, kini pimpinan Otoritas Jasa Keuangan mengundurkan diri. Melalui siaran pers, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya. Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Ya, usai pengunduran diri Ketua OJK Mahendra Siregar, Otoritas Jasa Keuangan kembali mengumumkan pengunduran diri satu pejabatnya. Melalui siaran persnya, Mirza Aditya Suara menyampaikan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksana tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku. Ya, pengumuman pengunduran diri Mirza menyusul pengunduran diri 3 pejabat OJK lainnya yang diumumkan beberapa jam yang lalu, saudara. Ketiga pejabat itu ialah Mahendra Siregar dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK, kemudian ada Inarno Jayadi dari jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, dan Aditya Jayantara dari jabatan Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Dengan demikian, saudara, pada hari ini terdapat 4 pejabat OJK yang mengundurkan diri. Ya, saudara, memang di pekan ini perdagangan saham kita disoroti, saudara. Sepanjang pekan IHSG sudah turun 14,59%. Ini kapitalisasi pasar anjlok parah. Informasi sementara yang kami peroleh sebanyak 2.500 triliun lebih dana menguap dari pasar modal dalam 4 hari terakhir. Tercatat sudah kapitalisasi pasar pada perdagangan intraday sebesar 13.820 triliun, dan dalam 2 hari ini memang anjloknya IHSG juga tidak terlepas dari sentimen laporan MSCI terhadap pasar saham Indonesia. Saudara, ini yang membuat sentimen bagi investor asing yang menanamkan modalnya di tanah air di Indonesia. MSCI menjelaskan bahwa sebagian pelaku pasar global tentunya mendukung penggunaan laporan Monthly Holding Composition Report dari PT Custodian Central Efek Indonesia sebagai data tambahannya, saudara. Namun banyak investor menyampaikan ini mereka khawatir atas kategorisasi pemegang saham KSA yang dinilai belum cukup andal untuk mendukung penilaian free float dan kelayakan investasi. Ya, mari kami sampaikan, saudara, kepada Anda. Di hari Jumat ini ada sebuah peristiwa ekonomi yang tentu menjadi sorotan, di mana buntut indeks harga saham gabungan yang anjlok dalam 2 hari kemarin ini berturut-turut di hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 hingga hari Kamis 29 Januari 2026 ini berbuntut panjang. Setelah dirut BI, kini pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang mengundurkan diri. Kami mendapat informasi ini melalui siaran pers bahwa Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK telah menyampaikan pengunduran diri
dari jabatannya. Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Ya, saudara, usai pengunduran diri Ketua OJK Mahendra Siregar, Otoritas Jasa Keuangan kembali mengumumkan pengunduran diri satu pejabatnya. Melalui siaran persnya, Saudara Mirza Aditya Suara menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku. Ya, saudara, kami sampaikan di pekan terakhir Januari 2026 ini ada informasi bahwa memang investor pasar modal Indonesia ini lampaui angka 21 juta. Ini sekitar mencapai 21 juta dengan single investor identification. Ini angka ini merupakan penambahan sebanyak 673.218 single investor identification dibandingkan pada akhir 2025, saudara. Ya, ini kita menyoroti bagaimana buntut dari indeks harga saham gabungan yang anjlok dalam 2 hari berturut-turut. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri, saudara. Meskipun di hari Jumat ini pasar dibuka di zona positif, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengundurkan diri. Iman menjelaskan pengunduran diri ini menjadi bentuk tanggung jawab moral usai pasar modal Indonesia anjlok dalam 2 hari berturut-turut. Iman berharap pengunduran diri dapat memperbaiki pasar modal menjadi lebih baik. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman. Purbaya menilai itu sebagai langkah yang positif bentuk tanggung jawab jabatan. Ia menambahkan pengunduran diri Iman membuktikan ada kesalahan fatal atas sistem di bursa. Perihal pengganti Iman, Purbaya menyerahkan pada mekanisme BI. Saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin. Yang kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain yang nggak punya ekonomi yang nggak stabil. Sementara itu, saudara, Otoritas Jasa Keuangan menjamin operasional Bursa Efek Indonesia berjalan normal pasca pengunduran diri Dirut BI Iman Rahman. OJK juga akan menunjuk pelaksana tugas Dirut BI. OJK menghargai pengunduran diri Dirut BI Iman Rahman yang dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral atas gejolak pasar modal Indonesia dalam 2 hari terakhir. OJK memastikan operasional BI tetap normal dan akan segera menunjuk PLT Dirut BI. Selain itu, OJK akan melaksanakan aturan free float 15% serta melaksanakan proses demutualisasi BEI. Keputusan tersebut kami pandang sebagai bentuk tanggung jawab moral ya, terhadap kondisi saat ini. OJK memastikan bahwa pengunduran diri tersebut tidak akan mengganggu keberlangsungan operasional, baik itu dari pusat, clearingnya, dan juga kustodinya. Selanjutnya,
Sesuai dengan ketentuan dan juga prosedur yang berlaku, OJK akan menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan pengambilan keputusan strategis serta stabilitas operasional bursa. Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak saudara. Kami akan segera kembali.